Zainuddin seorang anak laki-laki yang berasal dari Tanah Minang. Sejak umur 9 bulan telah ditinggal oleh ibunya yang bernama Daeng Habibah. Tak lama kemudian, ayahnya yang bernama Pendekar Sutan pun meninggal. Akhirnya Zainuddin dirawat dan dibesarkan oleh Mak Base. Setelah dewasa, Zainuddin mencari keluarga ayahnya di desa Batipu, Padang. Saat di Padang, Zainuddin tinggal di rumah Made Jamilah. Ibu, saya malu dengan warga di sini. Sebagai perantau, saya merasa asing. Ya ampun, Zainuddin, kenapa kamu malu? Sebaiknya kamu ke masjid saja supaya bertemu dengan pemuda-pemuda di sini. Baiklah ibu, saya akan pergi ke masjid. Pada adzan tiba, Zainuddin pergi ke masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, pada saat itu hujan deras. Tiba-tiba Zainuddin bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik, kembang desa Batipu. Hayati sedang menunggu hujan reda dan Zainuddin yang pada saat itu membawa payung meminjamkan payung kepada Hayati. Selamat siang, Nona. Siang, Tuan. Permisi, saya ada payung. Apakah kamu mau meminjamnya? Tidak, Tuan. Terima kasih. Aku tunggu di sini saja. Baiklah kalau begitu. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Nama saya Hayati, Tuan. Hayati. Namamu sungguh indah. Hujan mulai reda. Baiknya kita balik sekarang. Hujan pun reda. Zainuddin dan Hayati meninggalkan masjid. Kau begitu Hayati, sempurna nama yang indah. di mataku, Sama dengan kau rupanya. begitu indah. Zainuddin, sedang melamun apa kau? Tidak baik melamun saja. Tidak, Ibu. Bu, saya mau bertanya. Ibu kenal tidak dengan Hayati? Hayati? Apakah kau jatuh cinta dengannya? Tidak, Ibu. Saya kagum dengan dia. Sepertinya cintamu tak bertuan, Zainuddin. Hayati kan anak terhormat di desa Batipu ini. Mana mungkin? Kau mesti ingat siapa keluarga kau. Ibu, apa salahnya ketika Adam dan Hawa dipertemukan dan menjadi satu, Ibu? Sejak pertemuan di masjid, Zainuddin mulai akrab dengan Hayati dan mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Sejak pertemuan itu, aku selalu terbayang wajah Tuan Zainuddin. Apakah aku jatuh cinta? Hayati, apakah kedekatan kita salah sehingga orang-orang di desa selalu membicarakan saya, Hayati? Saya pun tidak tahu, Tuan. Tapi saya tidak merasa keberatan dengan kehadiran Tuan di sini. Kedekatan mereka digunjing oleh warga desa membuat kedua orang tua Hayati merasa terganggu. Ibu ingin berjumpa dengan Zainuddin. Bisakah dia datang kemari? Ada apa Ibu memanggil Zainuddin? Tak biasanya Ibu seperti ini. Ibu ingin bicara dengan dia. Baik, Bu.
Assalamualaikum. Pada sore hari, Zainuddin datang ke rumah Hayati untuk menemui ibunda Hayati. Dengan wajah gugup, Zainuddin datang. Zainuddin, untuk menjaga nama baik keluarga kami, sebaiknya kau pergi saja ke Padang Panjang dan menjauhi Hayati. Baiklah, kalau itu demi kebaikan Hayati, saya akan pergi sesuai keinginan ibu. Terima kasih Zainuddin, sudah mau mendengarkan apa yang ibu katakan. Mengapa harus begitu, Ibu? Tidak bisa saja kah Tuan Zainuddin tinggal di Batipu saja? Tidak bisa Hayati, ini sudah menjadi keputusan ibu. Tak mengapa Hayati, saya rela pergi demi kebaikan Hayati dan keluarga. Kalau begitu, saya Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, Dengan berat hati, biar aku yang meninggalkan Batipu. berhenti mengharapkanmu. Zainuddin anakku, sungguh malang nasibmu nak, bertanding di negeri sendiri, tetapi tidak dapat tinggal lebih lama di sini. Tidak apa-apa ibu, mungkin ini sudah menjadi takdir saya. Doakan saja semoga saya berhasil di Padang Panjang. Iya anakku, ibu pasti doakan kau supaya kau berhasil. Doa ibu menyertaimu. Sambil mencium tangan Made Jamila, Zainuddin menitikkan air mata dan pergi. Sebelum pergi, Zainuddin menyempatkan diri untuk berpamitan dengan Hayati. Hayati, sebelum pergi, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Hayati. Sejak pertemuan itu, saya merasa jatuh hati kepada Hayati. Namun sayang, cinta saya tak bertuan. Saya pun juga merasakan hal yang sama, Tuan. Tapi walau Tuan pergi jauh dari Batipu, hati saya akan selalu dengan Tuan. Ini untuk apa Hayati? Ini sebagai tanda dari wanita Minang untuk laki-laki yang dipercayainya, Tuan. Baiklah kalau begitu, saya akan menyimpannya dengan baik. Kalau begitu, saya pamit. Hati-hati, Tuan. Sesampainya di Padang Panjang, Zainuddin tinggal di rumah kos-kosan dan bekerja sebagai penulis koran. Dan di sana, Zainuddin bertemu dengan Muluk, anak dari ibu kos-kosan. Bang, bagaimana rasanya tinggal di sini? Menyenangkan Muluk, saya bahagia punya sahabat seperti engkau. Setelah beberapa lama di Padang Panjang, Zainuddin mendengar kabar duka bahwa ibu angkatnya telah meninggal dunia dan Zainuddin mendapat warisan yang cukup banyak. Tak lama kemudian Hayati mendapat undangan dari temannya yang bernama Hadijah untuk datang ke Padang Panjang menyaksikan pacuan kuda. Selama di Padang Panjang, Hayati menginap di rumah Hadijah. Dan ternyata diam-diam kakak laki-laki Hadijah yang bernama Aziz jatuh hati kepada Hayati. Saat menonton pacuan kuda, Hayati tidak sengaja bertemu dengan Zainuddin. Tetapi di sana ada Aziz yang selalu berdekatan dengan Hayati. Hal itu membuat Zainuddin curiga dengan Aziz. Tak lama kemudian Hayati pulang kembali ke Batipu. Rencananya sebagian hasil dari warisannya ingin ia gunakan untuk melamar Hayati. Lalu ia menulis surat untuk Hayati dan berkata bahwa ia akan kembali ke Batipu dan langsung melamar Hayati. Hayati kekasihku yang berada di Batipu, sungguh hatiku rindu akan engkau. Semoga keadaanmu baik-baik saja di sana. Hayati, dengan datangnya surat ini, aku bermaksud untuk melamar engkau. Saat aku kembali ke Batipu, alhamdulillah, aku mendapat warisan yang aku rasa cukup untuk melamar engkau. Aku berharap hatimu masih tetap untukku, Hayati. Tak panjang surat yang aku tulis,
Semoga ini menjadi kabar baik untukmu. Wassalamualaikum Hayati. Zainuddin. Surat untuk siapa itu, Bang? Untuk kekasihku yang jauh di Batipu sana. Oh, diam-diam abang sudah mempunyai tambatan hati ya. Doakan saja supaya rencana saya melamar Hayati berjalan lancar. Lalu kira-kira abang kapan balik ke Batipu? Akhir bulan setelah pekerjaan saya selesai. Semoga semuanya lancar, Bang. Saya pasti akan doakan abang. Amin, terima kasih Muluk. Iya, sama-sama, Bang. Seminggu kemudian, surat sampai di rumah Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak, saya ingin mengirimkan surat atas nama Hayati. Iya, dengan saya sendiri, Mas. Ini suratnya Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan Hayati membuka suratnya dan membaca isi surat dari Zainuddin. Alangkah terkejutnya Hayati membaca surat dari Zainuddin yang isinya sebuah ajakan untuk menikah. Ternyata Aziz sudah lebih dulu melamar Hayati saat Hayati tak lama sampai dari Padang Panjang. Karena Aziz adalah saudagar kaya, maka orang tua Hayati menerima lamaran Aziz. Hayati hanya bisa menangis karena ia tak mungkin membantah ibundanya. Sebulan berlalu, tibalah saatnya Zainuddin pulang ke Batipu bersama dengan sahabatnya Muluk dan menemui Hayati. Assalamualaikum Hayati. Waalaikumsalam. Tuan Zainuddin. Bagaimana kabarmu Hayati? Aku baik, Tuan. Oh iya Hayati, perkenalkan sahabatku Muluk. Muluk, Hayati. mengapa kau tampak lain Hayati? Tiba-tiba Aziz muncul dari dalam rumah Hayati yang sedang membicarakan soal pernikahannya dengan keluarga Hayati. Wah, nampaknya ada tamu dari Padang Panjang. Bang Aziz, rupanya sedang bertamu ya di rumah Hayati. Iya, saya dan keluarga Hayati sedang membicarakan tentang pernikahan saya dengan Hayati. Benar begitu kan Hayati? Hayati hanya diam dan menundukkan kepala karena ia tak kuasa menahan tangis. Pernikahan antara Bang Aziz dan juga Hayati? Iya, bersedia kan kau datang ke pernikahan kami minggu depan? Insya Allah, saya akan datang ke pernikahan Bang Aziz dan juga Hayati. Baiklah, kalau begitu kami masuk dulu. Hayati, ayo kita masuk. Tidak baik jika satu pengantin berlama-lama dengan laki-laki yang di luar. Permisi, Bang Zainuddin, Bang Muluk. Iya, Hayati. Mari, Bang, kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Kita akan beristirahat di rumah almarhum ibu angkat saya. Baiklah, Bang. Muluk, sangatlah buruk nasib saya. Gadis yang sangat saya cintai kini telah menjadi istri orang lain. Abang tak boleh bicara seperti itu. Tak baik, Bang. Abang pasti bisa melewati ini semua. Asalkan abang tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Muluk atas dukungannya kepada saya dan setia merawat saya ketika saya sedang sakit. Tak perlu bicara seperti itu, Bang. Abang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Iya Muluk. Setelah keadaan Zainuddin berangsur membaik, ia dan Muluk langsung berangkat ke Batavia untuk pertama kalinya. Ia dan Muluk ingin mengadu nasib di Batavia sebagai seorang penulis novel. Muluk, semoga nasib kita bisa menjadi lebih baik di Batavia. Iya, Bang. Saya juga berharap seperti itu. Dan mungkin saja
saya bisa membawa pulang wanita Batavia ke Padang Panjang. Ah, kamu bisa aja. Beberapa hari menempuh perjalanan dari Padang ke Batavia, akhirnya mereka sampai juga. Muluk, apakah ada surat untuk saya? Iya bang, ada. Terima kasih Muluk. Sama-sama bang. Zainuddin sangatlah terkejut karena isi suratnya adalah pemberitahuan bahwa sebuah penerbit novel sangat tertarik dengan novel yang ditulis oleh Zainuddin. Muluk, sebuah perusahaan penerbit novel, mereka sangat tertarik dengan novel saya. Mereka menyuruh saya untuk pindah ke Surabaya. Lalu apakah saya harus ikut? Iya Muluk, saya pasti akan membutuhkan bantuanmu Muluk. Kalau begitu, baiklah bang. Saya cuma khawatir akan menyusahkan abang di sana. Tidak Muluk, janganlah kau berbicara seperti begitu. Kita ini kan sudah seperti saudara bukan? Iya bang. Sesampainya di Surabaya, Zainuddin langsung menjadi seorang penulis novel terkenal dan ia pun menjadi Bagaimana penjualan novel saya? Muluk ia percaya Laku keras bang, sampai penerbit kewalahan karena banyaknya pesanan. Alhamdulillah. Muluk, jangan lupa 10% penghasilan akan saya sumbangkan ke panti asuhan. Baiklah bang, saya akan ingat amanat abang. Terima kasih Muluk. Oh iya bang, ini ada surat untuk abang. Dari siapa Muluk? Dari kepala kantor penerbit, karena perusahaannya maju berkat novel-novel buatan abang. Ah, kamu bisa saja Muluk. Kapan acara makan malamnya? Besok malam bang. Insya Allah, saya akan datang. Baiklah bang. Aziz suami Hayati juga mendapat undangan yang sama dengan Zainuddin karena Aziz saudagar kaya, maka ia kenal beberapa pengusaha di Surabaya. Hayati, sedang apa kau? Hayati! Mas, aku sedang membuat makanan untuk Mas. Lama sekali. Tiba saatnya pesta makan malam. Zainuddin sangatlah terkejut melihat Hayati dan juga Aziz. Hayati terkejut melihat penampilan seorang Zainuddin yang sudah berubah. Aziz juga terkejut karena Zainuddin yang ia kenal saat ini sudah menjadi penulis novel yang kaya raya dan juga terkenal. Kalau begitu, saya naik aja pamit dulu. Iya bang. Aziz sama sekali tak memberi kesempatan Hayati dan Zainuddin untuk saling menyapa. Setelah sampai di rumah, Aziz dan Hayati terkejut melihat rumah mereka disita. Untuk melunasi hutang-hutang dan mereka jatuh miskin, Zainuddin dengan baik hati menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Bang Aziz, bagaimana untuk sementara ini Bang dan Hayati tinggal di rumah saya? Jika kau tidak keberatan, dengan senang hati saya akan menerimanya. Dengan senang hati saya menerima Bang untuk tinggal di sini. Terima kasih banyak, Zainuddin. Sebulan kemudian, Aziz pergi ke Banyuwangi dengan alasan ada panggilan pekerjaan. Meskipun tinggal satu atap, Zainuddin dan Hayati jarang bertemu karena Zainuddin banyak menghabiskan waktu. Hayati menganggap bahwa Zainuddin sudah tak cinta lagi, hingga suatu ketika Muluk menceritakan semuanya kepada Hayati. Permisi bang, apakah saya mengganggu? Tidak Bang Muluk, ada apa? Saya tahu, pasti sekarang mbak menganggap bang Zainuddin sudah tidak cinta lagi dengan saya. Saya tahu betul siapa Tuan Zainuddin sekarang ini. Dia sudah kaya raya, sudah sukses. Pasti banyak wanita di luar sana yang mencintainya. Sebaiknya mbak ikut saya. Muluk mengajak Hayati pergi ke ruangan kerja, di mana selama Hayati tinggal di sana ia tidak diberi izin oleh Zainuddin untuk masuk ke dalam ruangan itu.
walaupun Hayati hanya sekedar ingin membersihkan kamar itu. Maaf Bang Muluk, saya tidak diizinkan masuk kamar ini oleh Tuan Zainuddin. Mungkin sudah saatnya Mbak mengetahui di sini. Terkejutlah Hayati karena ia melihat ada foto dirinya yang sangat besar terpajang di kamar itu, kamar tempat Zainuddin menulis semua novelnya. Memang sampai Hayati menikah pun Zainuddin masih belum biasa melupakan Hayati. Ini foto saya Bang Muluk. Ya benar, karena hati cinta yang dulu sangat bergelora, sangatlah sulit untuk abang padamkan. Sungguh, aku telah merugi hati seorang lelaki yang sangat mencintaiku. Tak mudah bagi abang bisa melupakan semua itu. Baiknya kita keluar sekarang sebelum abang datang. Beberapa waktu berselang, sebuah surat datang untuk Hayati dan isinya mengejutkan. Surat itu berisi talakan cerai yang dibuat secara sepihak oleh Aziz dan mengizinkan Hayati untuk menikah dengan Zainuddin karena Aziz menyadari jika Zainuddin lah yang pantas dengan Hayati. Muluk, tolong panggilkan Hayati. Ada surat untuknya. Baiklah bang, tunggu sebentar bang. Memanggil Hayati, Muluk mengambil surat kamar di teras rumah. Betapa terkejut Muluk melihat seseorang yang menamakan Aziz dalam hati menginginkan akibat memilih obat tidur. Kalau dia tidak puas hati, mengatakan kepada dia. Mbak Hayati, Saya Bang Muluk. Mbak dipanggil Bang Zainuddin karena ada surat untuk Mbak. Ada surat untuk saya Tuan. Ya, ini dari suami. Udah Aziz. Tuan, sekarang aku sudah menjadi janda. Bersediakah Tuan menampung aku di sini? Sebagai pembantu rumah tangga pun aku rela Tuan. Apa pedulinya saya? Saya hanya berniat membantu engkau. Dan saat ini engkau datang meminta untuk satu atap denganku. Tak ingatkah engkau saat kau menolak lamaranku, api cinta dalam hatiku kau padamkan begitu saja. Maaf Hayati, aku harus menolak permintaanmu. Aku sudah membelikanmu tiket kapal ke Padang, kapal Van der Wijk. Maafkan aku Tuan. Besok kau akan diantar Muluk ke pelabuhan. Baiklah Tuan. Sungguh malam nasibku. Maafkan perkataan Bang Zainuddin Mbak. Dan maaf, saya tidak bisa membantu Mbak untuk saat ini. Tak apa Bang Muluk. Pada malam itu, Hayati berkemas karena esok hari Hayati akan berangkat ke Padang menaiki kapal Van der Wijk. Tuan, saya pamit hendak pulang. Terima kasih untuk tumpangan Tuan selama ini kepada saya. Sama-sama Hayati. Ini ada sedikit bekal sebagai pegangan selama kau di perjalanan. Sekali lagi, terima kasih banyak Tuan. Hati-hati Hayati. Saya tidak bisa mengantarmu. Hanya Muluk saja yang akan mengantarmu sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia. Baik Tuan. Mbak, kita sudah sampai di Batavia. Baiklah Bang Muluk, terima kasih banyak. Saya akan antar Mbak sampai ke kapal. Tak apa Bang Muluk. Tak apa Mbak. Bang Muluk,
Mengapa hati ini sangat berat naik ke kapal ini? Seolah-olah aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Mungkin itu hanya perasaan Mbak saja. Baiklah Bang Muluk, aku akan naik. Sampaikan salam saya kepada Tuan Zainuddin. Akan saya sampaikan, Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Terima kasih banyak Bang Muluk. Sama-sama, Mbak. Ambil Hayati. Hayati pun melangkah ke dalam kapal. Meskipun ia merasakan hal yang tak enak, kapal Van der Wijk pun berangkat. Tak lama kemudian, Zainuddin datang. Dia berharap bisa membawa Hayati pulang ke rumah, tetapi ia terlambat. Akhirnya Zainuddin penuh penyesalan kembali ke Surabaya bersama Muluk. Muluk, di mana Hayati? Hayati sudah naik ke kapal, Bang. Hayati! Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapakah kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir untuk selamanya. Sungguh, aku hanyalah orang bodoh, Muluk. Penyesalan memang datang di akhir cerita, Bang. Hayati sangatlah mencintai Abang. Aku akan menyusulnya ke Padang. Harapan Zainuddin tinggallah harapan, karena kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati telah karam di perairan Tuban. Hayati ditemukan telah meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya. Hayati, api cinta dalam hatiku tidak akan pernah padam sejak pertama kali kita bertemu. Hayati, sungguh aku tak bisa hidup tanpamu. Sudahlah, Bang. Jangan meratapi Hayati terus-menerus. Lebih baik kita doakan saja. Sejak Hayati meninggal dunia, Semoga Zainuddin Hayati hanya tenang meratapi di sisi foto Tuhan. Hayati yang terpajang di kamarnya. Ia tak menulis novel kembali karena Zainuddin telah jatuh sakit.